Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Minggu 12 November 2023. Kita siapkan firman Tuhan dari Wahyu 16 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Tuhan kembali mengaruniakan hari baru bagi kami. Kami menikmati penyertaan dan kasih Tuhan dalam penyertaan Tuhan peristirahatan semalam hingga pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu dalam waktu teduh pagi. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 7. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Amin. Tema renungan kita hari ini, kedahsyatan murka Allah. Metakuran tu kasengkean na puang matua. Saudara-saudara, mendapat hukuman bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Seseorang mendapat hukuman apabila ia melakukan kesalahan atau telah berulang kali mendapat peringatan, namun tidak diindahkan atau tidak mempedulikan peringatan itu. Kitab Wahyu sebagai kitab apokaliptik menuliskan tentang penghukuman yang dialami oleh umat Tuhan dan menampilkan peran Kristus sebagai anak domba Allah yang penuh murka akan datang untuk menghukum dunia dan membersihkannya dari kejahatan. Kita juga mendapat gambaran bagaimana malaikat-malaikat mendapat perintah untuk pergi dan menumpahkan cawan murka Allah ke atas bumi, laut dan sungai-sungai, serta mata air. Perintah yang disampaikan kepada malaikat-malaikat untuk menumpahkan cawan membuat orang-orang yang menyembah patung menjadi terkena bisul yang jahat. Air menjadi darah seperti darah orang mati, dan membuat mati segala yang bernyawa di dalam laut. Mata air dan sungai-sungai juga berubah menjadi darah. Betapa dahsyat hukuman Allah serta kebinasaan sebagai akibat dari pemberontakan manusia yang tidak hidup menurut kehendaknya. Allah yang dikenal sebagai Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, menunjukkan bahwa ia tidak kompromi dengan dosa dan tidak segan-segan menghukum manusia yang melakukan dosa. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah
adalah Allah yang berlimpah kasih setia. Dengan penuh kasih Ia memanggil kita dari tengah-tengah keberdosaan kita. Penghukuman adalah hak Allah, tetapi datang kepadanya adalah hak istimewa yang Ia berikan kepada kita. Datanglah dan berbaliklah kepada Allah, karena dengan tangan terbuka Ia mau menerima kita yang penuh dengan dosa ini. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah kasih-Mu, kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Bapa Sorgawi, di Minggu Raya hari ini, kami akan mempersiapkan diri masuk dalam rumah Tuhan, bersekutu memuliakan Allah, dan mengangkat tugas pelayanan. Urapi dan berkati kami semua. Urapi umat Tuhan, sehingga ibadah yang boleh kami naikkan sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Bapa di sorga, kami mendoakan umat Tuhan dimanapun berada. Engkau lindungi mereka satu persatu. Engkau jaga tilik keberadaan mereka ya Tuhan. Engkau kasihi dan jumpai. Dan mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai sadarkan. Yang bergumul, Tuhan pegang tangan mereka dan teguhkan, kuatkan mereka. Mendoakan saudara-saudara yang mencari pekerjaan. Tuhan karuniakanlah yang baik bagi mereka. Yang sementara dalam bangku pendidikan, berkati, arahkan setiap mereka. Orang tua kami menikmati hari tua, berkati. Dan saudara-saudara kami yang menikmati ulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Berkati pemerintah bangsa negara kami, pemimpin kami di negeri ini, sehingga benar-benar berdiri menjadi orang-orang yang menjadi penegak kebenaran dan keadilan. Bapa Sorgawi, inilah doa syukur kami. Kami naikkan padamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom dan